Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang massa molar, yaitu massa dari satu mol zat yang dinyatakan dalam satuan gram. Ketika kita akan membahas massa molar, maka kita membutuhkan tabel periodik. Ya, nah di sini di dalam tabel periodik kelihatan bahwa tercantum berbagai banyak data. Nah, yang diberi tanda warna kuning ya di sini, atau misalnya ini di tengah ini menunjukkan adalah massa molar dari unsur kalium misalnya contohnya, atau kalsium 40,08 dan seterusnya. Jadi di dalam tabel periodik itu tercantum massa molar dari setiap unsur. Nah, kita mulai dari mol. Sebelumnya kita sudah mengenal istilah satu lusin itu untuk menyatakan jumlah sebanyak 12. Kemudian satu gross itu untuk menyatakan jumlah sebanyak 144. Kemudian satu mol ini menyatakan jumlah zat itu adalah sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah dinyatakan sebagai bilangan Avogadro, dan angka ini angka yang luar biasa, sangat besar. Nah, kita lihat pada sistem periodik itu lambang unsur C, kemudian ini adalah massa atom C, maka kita akan mencari massa 1 mol C atau massa molarnya, yaitu adalah 12 gram. Nah, ini merupakan massa molar, jadi massa dari 1 mol C sesuai dengan data pada tabel periodik. Dan ingat bahwa 1 mol apa saja itu adalah jumlahnya sebanyak bilangan Avogadro. Nah, ini adalah bilangan Avogadro. Ya, kemudian kita juga mengenal massa satu atom C. Nah, massa satu atom C juga sama, 12. Hanya satuannya adalah satuan SMA atau satuan massa atom. Jadi bukan satuan gram karena atom itu sangat kecil. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat bahwa di sini kita lihat massa 1 mol C itu sebanyak 12 dan satuannya gram. Jadi untuk 1 mol zat apa saja, kalau di sini contohnya C, maka besarnya adalah 12 gram. Jadi satuannya gram. Tapi untuk satu atom, itu massanya dinyatakan dalam satuan SMA. Dan di sini untuk satu atom C itu 12 SMA, satuan massa atom. Nah, yang digunakan dalam perhitungan kimia, kita menggunakan satuan gram. Jadi untuk massa molar yang kita gunakan, yaitu tertera sesuai dengan massa atom dalam tabel periodik unsur-unsur. Contoh lain misalnya untuk hidrogen. Nah, 1 mol H itu massanya adalah 1 gram. Jadi sesuai dengan ini. Ya, ditunjukkan oleh angka ini. Kemudian ini adalah massa molar. Nah, untuk satu atom C, massanya juga sama 1, tetapi satuannya bukan gram, tapi satuan massa atom. Karena di sini kita lihat perbedaannya adalah yang satuan gram itu adalah untuk 1 mol, sedangkan untuk satuan SMA atau satuan massa atom itu untuk 1 buah atom. Berikutnya kita mengetahui juga bahwa setiap 1 mol itu besarnya atau banyaknya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kenapa di sini atom? Karena H adalah suatu unsur. Jadi partikelnya dinamakan atom. Kemudian oksigen. Nah, oksigen juga untuk 1 mol oksigen, maka massa molarnya adalah 16. Ini sesuai dengan data tabel periodik sebagai massa atom oksigen. Kemudian massa 1 atom O adalah juga 16, hanya satuannya adalah satuan massa atom atau SMA.
Itu perbedaannya ya. Jadi untuk SMA satuan massa atom itu digunakan untuk 1 buah atom. Tapi untuk satuan gram itu adalah untuk 1 mol. Dan banyaknya 1 mol kita ingat ini adalah sebanyak bilangan Avogadro. Nah, satuannya masih atom karena di sini oksigen merupakan unsur. Nah, berikutnya kita lihat apabila kita temukan dalam tabel periodik lambang P, kemudian ada 31 sebagai massa atom P dan 15 sebagai nomor atom, maka massa molar adalah 31 ya. Itu adalah dalam satuan gram per mol. Jadi 31 gram untuk setiap 1 mol. Kemudian contoh lain misalnya Cl 35,5, massa atomnya 17-nya adalah nomor atom, maka massa molar adalah 35,5 dalam satuan gram per mol. Jadi setiap 1 mol massa Cl adalah 35,5. Nah, ini disebut dengan massa molar. Contoh lain misalnya K 39 dan 19. Massa atomnya adalah 39, maka massa 1 mol adalah 39 gram atau setiap 1 mol massanya adalah 39 gram. Nah, ini yang dimaksud dengan massa molar untuk atom-atom atau untuk unsur-unsur. Mari kita tentukan sekarang massa molar KCl. Artinya adalah massa molar itu adalah massa 1 mol ya, untuk 1 mol KCl. Nah, 1 mol KCl itu mengandung 1 mol K dan 1 mol Cl. Nah, 1 mol K dan 1 mol Cl kita akan dapatkan atau kita peroleh dari tabel periodik unsur ya di sini. Nah, kemudian kita ambil K dan Cl ya. Ini K, kemudian ini Cl ya, kita ambil. Maka kita dapatkan ini ya, massa 1 mol K adalah 39 gram. Kemudian massa 1 mol Cl adalah 35,5 gram dijumlahkan sehingga massa 1 mol KCl atau massa molar itu adalah 74,5 gram. Nah, ini adalah sebanyak 6 kali 02 kali 10 pangkat 23. Satuannya molekul. Kenapa molekul? Karena KCl adalah senyawa. Jadi partikel terkecilnya adalah molekul. Nah, ini jadi ada kaitannya antara 1 mol KCl dengan banyaknya partikel, yaitu molekulnya, juga dengan massa. Jadi di sini ada hubungan ya antara mol, jumlah partikel, dan massa. Nah, ini bisa diubah-ubah atau dikonversi. Nah, kita akan mengkonversi atau mengubah mol, yaitu yang sebanyak bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kita juga bisa mengubah menjadi gram, dari mol menjadi gram, atau sebaliknya, ini ya, jadi sebaliknya bisa. Kemudian yang ketiga adalah partikel. Jadi kita bisa mengubah atau mengkonversi dari mol ke gram, gram ke partikel, atau partikel ke mol, atau partikel ke gram. Nah, partikel ini sangat kecil dan satuannya adalah atom, ion, dan molekul. Gitu ya. Nah, ini juga bisa ke sana ya. Kemudian ini juga bisa sebaliknya. Gitu ya. Bisa sebaliknya. Ini adalah mengkonversi atau mengubah-ubah gitu ya, dari mol ke gram, gram ke mol ke partikel, partikel ke mol, atau partikel ke gram, gram ke partikel. Nah, mari kita bahas konversi dari mol ke gram. Maka apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah massa molar. Nah, massa molar kita dapat tadi melalui tabel periodik unsur. Contoh di sini. Berapa massa dari 2,5 mol perak? Ini lambangnya, perak. Kemudian massa atomnya tertulis 108. Kita lihat yang diketahui adalah massa, yang diketahui adalah mol, ya. Ini adalah mol yang diketahui. Kemudian ditanyakannya adalah massa. Jadi ini adalah tanda tanya, ya. Berapa massanya? Sementara kita tahu molnya adalah 2,5.
Kemudian kita juga mendapatkan massa molar Ag adalah 108 gram per mol. Nah, ini adalah dari tabel periodik unsur. Artinya, untuk setiap 1 mol, massanya adalah 108 gram. Nah, kita punyanya 2,5 mol perak. Maka, untuk mendapatkan massa dari 2,5 mol perak, itu adalah 2,5 mol perak dikali. Ini tadi menyatakan 108 gram setiap untuk 1 mol. Jadi 108 gram setiap 1 mol. Maka kita dapatkan, karena nanti itu akan dicoret ya molnya. Jadi kita dapatkan bahwa massanya adalah 270 gram Ag atau perak. Itu adalah untuk menyatakan yang 2,5 mol perak. Jadi 2,5 mol perak itu adalah sama dengan 270 gram perak. Gitu ya. Kali ini kita akan ubah, berikutnya adalah dari gram dikonversi menjadi mol. Kita harus mencari massa molar. Cari massa molar itu adalah dari tabel periodik. Nah, perhatikan soal, berapa jumlah mol dari 23,4 gram garam atau NaCl. Berarti ini terdiri dari unsur Na dan Cl. Nah, kita dapatkan dalam tabel periodik, ini Na dan Cl, ya kita lihat ini memiliki massa atom 23 dan 35,5. Maka massa 1 mol Na atau 1 molar Na adalah 23 gram per mol. Sedangkan massa molar Cl adalah 35,5 gram per mol. Dijumlahkan, kita dapatkan adalah massa molar NaCl 58 gram per mol. Kemudian kita perhatikan lagi soal. Di soal itu diketahui massa dari NaCl, ya ini diketahui massa dari NaCl. Nah, yang ditanyakan adalah molnya. Nah, maka kita mengkonversi nanti dari gram ke mol. Kita mulai dengan data yang diketahui. Maka kita tuliskan 23,4 gram NaCl itu adalah berarti dikali dengan 58,5 gram per mol, itu artinya adalah setiap 1 mol itu massanya 58,5. Karena kita ingin mendapatkan ini yang dicari, ya mol yang dicari, maka kita balik gitu ya. Jadi ini menjadi satuannya di atas. Ini kan dikatakan bisa saja 1 mol adalah 58,5 gram. Karena apa? Karena nanti gramnya akan kita coret gitu. Maka kita dapatkan mol NaCl adalah 0,4 mol. Nah, ini adalah konversi dari 23,4 gram NaCl menjadi 0,4 mol gitu ya. Jadi ini satuannya berbeda tapi menyatakan jumlah yang sama. Yang pertama adalah massa dalam gram, kemudian yang ini NaCl yang dinyatakan dalam mol, yaitu 0,4 mol. Nah, kita berikutnya akan mengkonversi dari mol ke partikel. Ya, dari mol ke partikel, ingat bahwa partikel itu terdiri dari atom, bisa juga ion, dan bisa juga molekul. Jadi, partikel itu sangat kecil, ya, karena itu dia mengandung angka yang luar biasa besar. Nah, ini disebut adalah bilangan Avogadro. Ingat ya, bahwa ini partikel itu dinyatakan dengan dengan atom, ion, dan molekul. Kita akan mengkonversi mol ke jumlah partikel. Berapa banyak atom besi yang terdapat pada 0,2 mol Fe? Nah, kita punya apa di data ini? Kita punya yang ditanyakan adalah partikel, yaitu atom. Nah, ini atom ini kan tadi satuan untuk partikel ya. Jadi yang ditanyakannya adalah partikel dan kita punya mol, yang diketahuinya mol gitu ya. Nah, kita akan tahu bahwa sebelumnya setiap 1 mol itu banyaknya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga apabila kita mempunyai 0,2 mol dan kita akan mengkonversinya menyatakan dalam satuan partikel, maka 0,2 mol dikali jumlah partikel untuk setiap mol, gitu ya. Maka kita akan dapatkan molnya dicoret satuannya, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 23 atom Fe. Nah, partikelnya dalam satuan atom. Kenapa? Karena Fe adalah
unsur ya, gitu. Nah, berikutnya kita akan mengkonversi dari gram ke partikel. Lagi-lagi kita memerlukan massa molar dan yang kita perlukan adalah jumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 dan ini adalah menyatakan jumlah apa? 1 mol ya atau bilangan Avogadro. Baik, kita perhatikan soalnya. Berapa banyak molekul yang terdapat pada 3,4 gram amoniak. Amoniak itu rumusnya NH3. Nah, kita lihat di sini diberikan massa atom dari N adalah 14 dan massa atom dari H adalah 1. Maka kita dapatkan massa molar N, massa 1 mol N adalah 4 gram per mol, 14 gram per mol, dan massa 3 mol H sama dengan 1 dikali 3. Ini ya, 1 dikali 3, sehingga sama dengan 3. Jadi dijumlahkan, ini menjadi 14 tambah 3 sama dengan 17 gram per mol. Gitu ya. Kenapa dikali 3? Karena H-nya ada 3 buah, ini menunjukkan bahwa dia ada 3 mol. Jadi ini adalah 1 mol N dan 3 mol H. Gitu ya. Nah, jadi setiap 1 molnya adalah sesuai dengan data massa atom dalam tabel periodik, maka kalau ada 3 mol berarti dikali 3. Nah, kemudian yang diketahuinya adalah massa, maka 3,4 gram NH3 dikali ini adalah dikatakan 17 gram per mol itu adalah untuk setiap 1 mol massanya 17 gram. Karena itu gramnya kita simpan di bawah, maka gramnya kita bisa coret sehingga kita dapatkan satuan mol. Kemudian untuk mendapatkan jumlah partikel, ingat kita tadi bahwa untuk setiap 1 mol, jumlah partikel itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kita buatkan molnya satuannya di bawah agar nanti kita bisa coret dengan satuan mol ini. Ya. Maka hasilnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian satuannya apa untuk partikel itu? Satuannya adalah molekul. Kenapa molekul? Karena NH3 adalah suatu senyawa. Jadi partikelnya adalah molekul. Ya, ini adalah partikelnya. Gitu. Ya. Nah, demikian penjelasan kita kali ini tentang massa molar dan konversinya ke dalam jumlah partikel dan mol dan gram. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran kimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.